99,6 FM Radio Almarkas, sahabat untuk semua. Sahabat Almarkas, ya kembali bersama dengan kami tentu saja di Intermezzo pada siang hari ini dan sesuai dengan janji saya di awal ya, bahwa kita akan ada talk show menarik dengan ketua dan juga wakil ketua remaja Masjid Al-Markas pada siang hari ini dan sahabat Al-Markas sebelum itu saya ingin terlebih dahulu menyampaikan ya bahwa sebenarnya sudah banyak lebih tepatnya peristiwa-peristiwa ataupun kasus kemerosotan moral yang terdapat di lingkungan sekitar kita. Dan tentu di sinilah ya remaja masjid adalah sebuah organisasi yang berpotensi sangat besar untuk mempengaruhi para remaja di lingkungan sekitarnya. Dikarenakan ya karena utamanya memiliki anggota remaja yang banyak dan diharapkan ini bisa mempengaruhi dan merubah nilai moral remaja di lingkungannya dengan berbagai upaya-upaya. Dan siang hari ini saya sudah bersama dengan Kak Farhan Syahrir selaku Ketua Pemuda dan Remaja Masjid Al-Markas. Assalamualaikum Kak. Dan saya juga sudah bersama dengan Muhammad Ikhlasul Rahmat selaku, Wakil Ketua Pemuda dan Remaja Masjid Al-Markas. Assalamualaikum, Kak. Gimana kabarnya siang hari ini yang cukup terik ya? Baik, Mas juga gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah semoga semuanya baik ya. Nah, dan siang hari ini kita ngobrol-ngobrol seputar bagaimana sih, tolak ukur moral dari remaja masjid di lingkungan sekitar. Apalagi kita, melihat ya bahwa Masjid Al-Markas ini adalah salah satu masjid yang cukup aktif ya, apalagi untuk lingkungan remajanya. Nah, tapi sebelum itu saya ingin tanya dulu nih, sebenarnya, mungkin bisa digambarkan tidak sih apa saja kegiatan remaja masjid di Al-Markas dan kegiatan apa yang paling rutin dilakukan? Kemudian apa tujuan dari kegiatan itu sendiri? Agak panjang ya, tapi semoga bisa dipahami nih sama kakak-kakak. Mungkin bisa dijawab, Kak? Jadi terima kasih bisa Mhm, kami di Pemuda Remaja Masjid Al-Markas, jadi namanya prima ya? Remaja Islam Masjid. Oke. Itu Prima ini sendiri itu berdiri sudah lama Mhm, sejak markas kami ini yang sekarang mungkin sudah generasi ketiga. mhm, Tentu kalau kami yang saat ini di kalangan pemuda remaja Masjid Al-Markas tentu lebih fokus kepada pelayanan kami dalam membantu yayasan. oke. Itu. Mhm, Kemudian yang kedua adalah tentu kami punya program-program tersendiri ya, dalam rangka bagaimana kita mampu merangkul kemudian mengajak anak-anak muda mhm, khususnya di sekitaran Masjid Al-Markas ini dalam hal-hal yang positif. Ya, tentu kalau ditanya tentang kegiatan, kegiatan kami juga cukup lumayan banyak. mhm, Ada yang bersifat rutinan tiap pekan, itu biasa kami isi dengan kegiatan pembelajaran atau diskusi-diskusi seperti pembelajaran bahasa, kemudian pelatihan pembacaan Al-Quran dan sejenisnya. oke. Tapi ada juga yang skala tahunan, Oke. yaitu kami cukup terkenal juga programnya. Setiap Ramadan itu ada Mhm, karantina Quran di Ramadan. Itu merupakan terobosan dari Pemuda Markas. Alhamdulillah kemarin sudah jalan 3 tahun. Kemudian untuk 2 tahun terakhir ini sepertinya banyak kegiatan besar terakhir. yang memang dititik beratkan untuk pemuda remaja Al-Markas. Termasuk nanti dalam waktu dekat ini Fun Run. Ya, Oke. Al-Markas Fun Run itu Mhm, kembali Alhamdulillah pemuda diberikan amanah untuk bekerja lebih banyak dalam hal itu.
Mungkin saya kira itu, Mas. Baik. Nah, tadi ada katanya program-program nih. Mungkin program-programnya apa saja sih selain yang bulanan dan mingguan ya, dan juga tahunan, yang dimana kalau tahunan sendiri itu kan memang untuk setiap Ramadan. Nah, tapi kalau program yang paling intens, yang pastinya selalu dilakukan oleh remaja masjid itu apa sih sebenarnya? Kalau yang rutin Mhm. tentu tadi ada pekanan dan bulanan. Ya, Oke. kalau bulanan kami ada kajian, ya Mhm. kajian khusus anak-anak muda Mhm. dan temanya juga tentang permasalahan yang saat ini banyak di kalangan anak muda. Mhm. Dan kami pakai konsep outdoor dan indoor. Ya, tidak Oke. selamanya kita menggunakan bagian ruangan dalam dari masjid ini Mhm. untuk diskusi maupun kajian, tapi kita menggunakan media outdoor juga. Oke. Kita kadang ada program di Prima itu Mhm. Islamic Traveling. Islamic traveling. Ya, kemarin kami laksanakan di Malino. Oke. Nah, itu menggabungkan nilai-nilai tadabbur alam, nilai-nilai keislaman. Jadi kita bahas tentang agama, Mhm. ciptaan Tuhan sambil melihat langsung objeknya. Oke. Nah, tapi kalau membahas seputar kegiatan yang tadi disebutkan ya, Islamic traveling dan juga kegiatan apa namanya? Seperti kegiatan yang tadi disebutkan lah ya, saya lupa gitu. Tapi sebenarnya ini bisa tidak sih diikuti oleh di luar remaja Masjid Al Markas gitu. Siapa tahu kan banyak masyarakat yang mendengar, banyak remaja, nah tertarik nih untuk ingin ikut serta. Itu bagaimana sih? Apakah boleh atau mungkin ada yang harus persyaratannya gitu? Mungkin bisa dijelaskan, Kak? Nah, kalau saat ini tentu program yang ada itu kami lebih titik beratkan kepada keanggotaan kami. Oke, jadi fokusnya ke anggota dulu ya. Saja yang Aha. jumlahnya pun sudah hampir 40 orang. Wow, Ya, banyak ya ternyata ya. tapi di sisi lain memang banyak kadangkala anak remaja pemuda Mhm. yang bertanya ke kami bagaimana caranya masuk Iya pemuda betul, remaja Masjid pastinya. Al. Saya bilang kalau kami tidak ada sebenarnya sistem perekrutan, tidak ada. Mhm. Kami hanya mengajak biasanya anak-anak muda baik dari kalangan sekolah, Mhm. kampus, dan yang lain. Mhm. Kita hanya ajak ikut dalam kegiatan, ya, Oke. tapi bukan kegiatan inti, Mhm. sambil melihat apakah mereka senang dan cocok dengan. Kegiatan yang dilakukan. Oke. Nah, nanti setelah berjalan waktu dia rasa baik, kemudian cocok dengan dirinya, biasanya kami adakan pelatihan lalu kemudian di coaching. Nah, yang Oke. setelah di coaching inilah yang resmi jadi pemuda remaja emas. Ya. Oke. Nah, tapi kan tadi artinya kan fokus pada 40 orang remaja Almarkas yang aktif ya. Nah, tapi bagaimana sih dengan remaja-remaja yang berada di lingkungan Masjid Almarkas ini? Karena kan pastinya butuh bimbingan juga. Apalagi kita tahu ya, banyak sekali anak-anak di sekitaran Masjid Almarkas yang datang bukan datang ke masjidnya, tapi malah di emperan masjid gitu. Iya, Dan itu bisa dibilang, untuk lingkungan masjid memang, kurang baik dilihatnya gitu. iya. Banyak anak sekolah yang, datang bersama dengan teman-temannya, tapi bukannya masuk ke masjid, malah tinggal di emperan-emperan masjid. Nah, bagaimana sih sebenarnya, peran remaja masjid itu dalam meningkatkan pemahaman agama pada, masyarakat atau anak muda di sekitaran Masjid Al Markas? Baik, Iya, mungkin ke kelas. oke. Kalau kita lihat, eee, seperti di, lingkungan masjid kita ini, Mhm. kebetulan lingkungan masjid kita ini berada di wilayah utara, ya. Berada di wilayah utara, banyak sekali anak-anak yang adik-adik remaja kita, yang maksudnya adalah ketika dia datang ke sini bukan malah beribadah, Mhm, betul. malah, melakukan kejahatan Mhm. dan lain sebagainya. Nah, sempat kami diskusi bagaimana kita akan membuat wadah untuk mereka, Mhm. mengembangkan, kreativitas mereka, life skill mereka, dan juga kita ajak mereka untuk bisa belajar ngaji. Nah, tetapi, eee, kita lihat di sini, ya kalau orang Makassar bilang anak-anak di sini, apa ya, tidak mau mendengar. Oke. Iya.
Jadi, segala cara, usaha pernah kita lakukan, Mhm, ya kita pernah membuat wadah bagi mereka, tetapi ya merekanya saja tidak antusias untuk menyambut wadah itu. Nah, jadi makanya coba kita pikirkan lagi apa sih cocok untuk mereka, mhm, apa sih yang, program apa sih yang cocok untuk, adik-adik remaja kita yang ada di wilayah utara ini. Karena mereka ini, saya sering lihat di sini bahkan ada anak kecil yang mhm, menjual, mhm, yang menghisap lem dan segala macam. Nah, itu adalah sangat miris bagi saya, betul, heeh. Dan itu adalah menurut saya adalah, apa ya, sesuatu kita juga merasa berdosa gitu. Kita mhm, merasa berdosa karena kenapa, kita biarkan terjadi di lingkungan masjid. Tapi insyaallah nanti, kita ke depannya akan buat program yang mhm. lebih, lebih, menarik adik-adik remaja kita, tentu juga ada nilai-nilai Islam di dalamnya, gitu. Betul. Jadi memang masih dirundingkan ya, karena Iya ya kalau kita pikir memang setiap individu itu punya karakternya masing-masing iya, dan tidak bisa memaksa gitu. Nah, tapi kalau misalkan untuk anak-anak yang ingin dibimbing, mmm, kan tidak semua tentunya sama ya cara iya, pola pikirnya yang tidak mau, tidak antusias, mhm, pasti ada beberapa yang memang bisa menempatkan diri, bisa mendapatkan tempat yang merasa nyaman di Masjid Al-Markas di lingkungan remaja. Nah, bagaimana sih tugas remaja itu sendiri dalam, membangun rasa cintanya terhadap masjid? Karena kan kalau kita pikir ya, remaja di zaman sekarang, iya, kan kebanyakan nongkrongnya di mana? Di kafe kafe, gitu ya, di Circle K, di mana, mhm, yang mana sangat jauh dari, oh iya, aspek agama dan iya, cinta dengan lingkungan masjid. Nah, itu untuk remaja Masjid Al-Markas sendiri nih, dari kedua kakak-kakak ini mungkin heeh, ada yang bisa, menginformasikan atau mungkin sharing dengan teman-teman di luar sana, bagaimana sih untuk membangun rasa cinta kepada masjid gitu. Kayak ajakan, "Ayo yuk kita banyakan, apa namanya, nongkrong di masjid," gitu, iya. ngaji di masjid, atau apapun itu mungkin yang bisa Kakak sampaikan? Nah, sedikit cerita Mhm, ya, tentang tadi disinggung ya, gimana cara, rasa cintanya ya. mhm, Sebenarnya kita untuk di remaja sekarang ini, mhm, di pemuda remaja Misal Markas ini, itu kita dari teman ke teman sih. oke. Ya, jadi kita kayak narik gitu teman-teman yang di luar ya, kita, narik bilang, "Ayo dong kita ke masjid." Termasuk, saya juga ditarik oleh ketua pemuda Ustaz Farhan. Nah, itu beliau tuh kayak memberikan kalimat persuasif untuk kita aktif di masjid. Nah, rata-rata teman-teman di Pemuda Markas ini, ya kita gitu, Ustadz Farhan yang mencari anggota, mengajak Oke. teman-teman yang lain di luar, "Ayo dong kita ngumpul di masjid." Nah, awalnya mereka itu kayak, apa sih, kayak remaja masjid dan segala Mhm, macam. Dan, kalau remaja masjid kayak judgement-nya itu mereka, masyarakat adalah, ustad, betul. ya orang yang ini dan segala macam. Nah, ternyata kita remaja masjid, kalau kita di remaja Al-Markas itu enggak gitu. Mhm, Kita remaja masjid, tapi kita juga upgrade. Kita oke. juga up to date terkait isu-isu anak muda yang di luar sana dan segala macam. Nah, tetapi, sekarang kita lihat kan anak-anak muda, anak-anak remaja itu kan, nongkrongnya di kafe, Betul. kayak di Circle K dan Mhm, segala macam. Nggak apa-apa kan sebut produk? nggak apa-apa. Iya iya. Jadi, apa ya, jadi menurut saya ya, eee, adik-adik teman-teman remaja di luar sana itu, Mhm, mereka mungkin butuh, ajakan atau betul. butuh teman-teman yang maksudnya terjun ke dalam dunia remaja masjid, Mhm, kita bantah gitu. Nah, oke. sesuai dengan, apa, visi misi dari pengurus yayasan bahwa jangan jadikan masjid sebagai tempat rukuk dan sujud saja, Mhm, tapi jadikan masjid adalah pusat kepemudaan, pusat ekonomi, pusat sosial, dan segala macam. Nah, inilah yang kami akan kembangkan di Masjid Al-Markas. Lewat oke. program-program dan kebetulan nanti kami akan membuat kegiatan di tanggal 2 Juli di Muharram, rangkaian dari festival Muharram nanti, Mhm, itu kita akan buat kegiatan tentang kepemudaan. Nah, kita akan, coba membahas tentang isu-isu apa sih anak muda yang sekarang berkembang di kalangan anak muda. oke.
Tapi itu nanti ya kita bahas. Iya, gitu. Karena saya juga masih ada pertanyaan nih seputar, ajakan, remaja untuk datang ke masjid. Mmm, Nah, pastinya kan banyak remaja yang berpikir, ya kita memangnya ngapain gitu ke mhm, masjid? iya Karena kan pasti ya, tentang belajar Al-Quran lagi, tentang sholat iya, lagi, gitu. itu lagi. Tapi apa ada tidak sih yang memang bisa nih membuat remaja tuh berpikir, "Oh iya, yuk ke masjid," gitu. Dengan pandangan yang, ke masjid tuh tidak selalu tidak Iya, semerta-merta tentang mengaji kok. ngaji. Ke masjid itu tidak semerta-merta harus, pegang Al-Quran, Iya. tidak semerta-merta harus, ini dan itu. Mungkin ada yang bisa dijelaskan, Kak? Nah, kalau dilihat dari dinamika sebenarnya Mhm untuk mengajak anak-anak muda khususnya aktif berkegiatan di masjid mhm. bisa dikata gampang-gampang susah. Oke. Iya. Karena saya sendiri beberapa tahun mengalami. Mhm. Mhm, Kami teman-teman ini pun yang 40 orang, bukan waktu singkat mengumpulkan mereka 40 orang. Oke. Karena biasanya orang kalau pandangannya tentang masjid pertama, kalau kalangan anak muda ya, Mhm. rasa kalau kita ke masjid itu nanti tua katanya. iya, Ya, nanti tua, kemudian bahkan kadang ada yang bertanya, kalau kira-kira saya berkegiatan di masjid, apa Mhm. yang saya dapat? Nah, betul. Ada yang membahas tentang fee dan Heeh, sejenisnya. Saya betul. katakan kita ini masih muda. Ya, kita masih muda. Mhm Alangkah baiknya kalau umur-umur muda kita ini kita manfaatkan untuk berkegiatan yang positif. Dan masjid ini sebagai wadah. mhm Ada masjid sebagai wadah, mari kita gunakan. Kita berkegiatan di sini dan tidak selamanya itu tentang ibadah yang kita bahas. mhm. Saya pun kadangkala awal-awal turun mengajak karena background saya mungkin sebagai orang yang terjun di dunia agama, Mhm. melihat saya pakai gamis kemudian pakai songkok, kadangkala ada anak remaja itu langsung lari, Oke. "Ki, mau dipanggil ini iya, mengaji dan sebagainya." Mhm Saya bilang tidak, ayo coba ikut dulu satu kali, lihat kegiatannya. Akhirnya mereka merasakan bahwa oh, ini kegiatan organisasi masjid ini sebenarnya bagus. mhm. Karena memang visi kami ini khususnya Prima sekarang lebih menitik beratkan untuk kegiatan tiga iya, tiga yang kami prioritaskan. Pertama adalah pendidikan, kemudian yang kedua sosial, dan keagamaan. iya, Ini Oke. yang senantiasa model menyentuh kami dari tiga sisi, tentu dengan membuat program yang tidak banyak sebenarnya, cuma Mhm tepat, program yang tepat untuk bagaimana anak-anak muda ini bisa tertarik dan bertahan. Nah, karena ini biasanya yang sulit juga, betul. karena menurut saya tidak sulit sih sebenarnya mengumpulkan anak-anak muda Mhm. untuk ke masjid. Cuman yang sulit itu mempertahankan mereka. iya, Betul. Karena kalau dibuatkan pelatihan pembinaan 1-2 hari, setelah itu tidak ada. Mereka sudah tidak muncul-muncul lagi. Nah, yang kami harapkan ini adalah mereka yang pernah kami bina dan terus mengabdi di masjid ini. Ya. Oke. Nah, tapi kalau misalkan ya membahas seputar kegiatan gitu. Sebenarnya kan tadi sudah disebutkan ya bahwa salah satu kegiatan yang menarik adalah kegiatan dakwah yang biasa dilakukan di setiap bulan ya, kalau tidak salah. Di iya, mana salah satunya ya tidak hanya di dalam ruangan tapi juga di luar ruangan. iya, Dan bisa dibilang itu cukup menarik loh untuk anak-anak muda iya, yang memang hobinya itu jalan-jalan dan traveling iya, oke. gitu. Tapi selain dari itu sebenarnya apalagi sih yang bisa menarik kira-kira minat remaja untuk yuk gabung sebagai remaja masjid gitu untuk atau setidaknya aktif lah di lingkungan masjid yang bisa kan kalau anak muda zaman sekarang bisa dibilang lebih senang dengan tantangan. Iya, challenge. Betul. Nah, tapi apa sih yang bisa ditawarkan sebagai, ketua dan juga wakil ketua remaja masjid nih untuk bisa, memberikan tantangan kepada anak muda di luar sana untuk ikut aktif di beraktivitas di masjid, gitu? Kalau dari saya sendiri, Mhm eh, untuk mempertahankan teman-teman ini, apalagi yang sekarang mengabdi sebagai pemuda remaja masjid, mhm. ada pola khusus sebenarnya yang kami gunakan. Oke. Pola khusus itu
tentu kami terlebih dahulu pelajari karakternya. Karena sekarang kan anak-anak muda itu baperan. Mhm, Biasa karena baperan Iya, ini yang tidak bisa mempertahankan persamaan kemudian persatuan kita. mhm, Nah, dan itu selalu saya dengar juga dari remaja-remaja lain, remaja masjid lain yang kadang hanya berdiri dalam beberapa waktu, tapi setelah itu bubar karena persoalan seperti itu. oke. Dan saya selalu sampaikan, kita ini anak muda memang dunianya main, dunianya asik, kemudian keren. Ya, kita perlu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mhm, Artinya kalau dalam ranah kita berkegiatan atau melakukan program, kalau ada hal-hal yang mungkin dianggap eh, bertolak belakang, kita mhm, diskusikan. Nah, jangan ambil persepsi lain, karena ini biasa kalau kita beda pandangan, kemudian kita tidak mau luruskan sama-sama, tidak mau pertemukan sudut pandang, ini biasa yang kasih ribut anak muda. mhm. Nah, itu yang kasih ribut, kemudian setelah itu tidak ada lagi. Itu yang selalu saya tekankan, untuk menjaga ini persaudaraan persatuan kita, Mhm. jangan baper. Oke, berarti Itu biasa yang diutamakan itu komunikasi ya. komunikasi. iya, Komunikasi kasih. yang betul-betul harus baik ya dalam satu organisasi. Iya, Nah, tapi kalau misalkan, membahas seputar remaja yang beraktivitas di dalam masjid, otomatis adalah dakwah di dalamnya. hmm, Nah, bagaimana sih untuk remaja Masjid Al-Markas ini dalam mendukung kegiatan dakwah di Masjid Al-Markas? Apalagi kan kita tahu ya, bahwa Masjid Al-Markas itu adalah salah satu iya, masjid yang seringkali mengundang tokoh-tokoh ternama oke, untuk ceramah, untuk berdakwah, dan, untuk dakwah sendiri di Masjid Al-Markas itu kalau saya lihat ya selama, berada di sini sebagai, penyiar pun juga saya bisa bilang kalau itu cukup intens gitu. iya, Contohnya seperti setelah, sholat subuh, kemudian juga ada setelah sholat, maghrib, maghrib, apalagi di setiap Jumat. Nah, iya. bagaimana sih remaja masjid mendukung hal tersebut? Kalau untuk dukungan dakwah, Mhm, ya, kita bisa dibilang, kita sangat mendukung, ya, mhm, dakwah-dakwah yang ada di Al-Markas. Baik itu dakwahnya kegiatan secara umum mhm, ataupun secara, khusus, ya. oke, Dan maksud saya adalah baik itu dakwahnya ustadz-ustadznya yang, milenial, anak mhm, muda, itu kita dukung sekali. Kemarin kita juga sempat bermitra bersama beberapa brand dan IO selama kita berada di Pemuda Markas ini, kita baru beberapa mitra mhm, kerjasama dengan kami, event organizer dan brand. Kemarin kita kerjasama dengan IO dari Nasyid on Wedding, mendatangkan bersama juga bekerja sama dengan promotor dari eh, Star Vision, mhm, mendatangkan Adisti Zara dan Abun Sungkar. Nah, itu kami, meng-handle kegiatan itu, teman-teman pemuda, dan juga kemarin juga waktu Ramadan kita juga bekerja sama dengan KAF. KAF mendatangkan Kunto Aji. Nah, jadi, dakwah saya kira kita pemuda remaja Masjid Al-Markas itu sangat mendukung, oke, ya. Dan juga baik juga dakwah-dakwah yang ada di markas ya, baik dakwah harian ya, kajian-kajian itu kita sangat mendukung. Bahkan, kita juga bisa apa, menyaksikan ya baik di sosmed sekarang kan Markes kan sudah saya lihat live di YouTube, betul. di TikTok dan segala macam. Nah, itu kita sangat mendukung sekali tentunya dakwah-dakwah yang ada di markas. Baik, jadi memang kalau dilihat dari segi kegiatan ya, Iya, untuk remaja masjid ini memang sangat aktif ya. iya, Sangat aktif dan juga apalagi dalam bentuk dakwah yang sudah tadi iya, dijelaskan bahwa memang ternyata itu bukan dari pengurus tapi betul. malah Remaja. dari remaja masjid yang mendukung Mhm, itu semua. Nah, tapi kalau misalkan masuk pada peran remaja membangun karakter Islam. Nah, ini nah, agak sedikit ini ya agak iya, sedikit
berat memang Berat berat karena berat. membangun karakter Islam pada setiap Karakter. orang itu kan beda-beda ya. Beda-beda, betul. Karena takutnya Islamnya malah Islam yang, agak lain ke sana, Iya, lain ke sini gitu, dan yang Islam kita mau kan yang mhm, fokus pada ajaran Nabi Muhammad gitu. iya. Nah, bagaimana sih remaja di Masjid Al-Markas ini membangun karakter Islam pada Islami lah, karakter Islami pada remaja di Masjid Al-Markas, yang mana fokus pada 40 orang terlebih dahulu ya, Iya iya. yang memang aktif sebagai remaja di Masjid Al-Markas. Mungkin Kalau mengenai itu, eh, awal-awal pemuda ini ada memang sedikit perselisihan mengenai itu. Mhm, Utamanya kalau yang bergabung itu memang fanatik mazhab oke. dan selebihnya. Tapi saya sampaikan kepada mereka, tolong masuk di sini, kita utamakan persamaan. Mhm, Kita junjung setia, yang jalan titik tengah. mhm, Kalau ada jalan yang bisa kita sepakati sama-sama, kenapa harus berbeda? oke. Jadi tolong dalam aktif di Pemuda Markas ini, itu yang selalu kita jaga. Mhm, Jauhi perbedaan. Sekalipun perbedaan itu pasti selalu ada. mhm, Itu kemudian eh, dalam upaya menjaga ini, kami selalu membangun komunikasinya bukan hanya di secara langsung atau tatap muka, tapi selalu melihat komunikasi yang dibangun oleh teman-teman itu melalui di grup WA. Nah, kadang saya lihat ada lontaran-lontaran yang kayaknya ini perlu ditegur karena bisa mengarah kepada penyinggungan dan selebihnya. Itu mhm, saya japri. Tolong bisa dihapus, jangan sampai mereka salah paham dan sejenisnya. mhm, Jadi komunikasi yang dibangun bukan saja pada saat kita face to face, tapi di sosial media pun di dalam grup itu senantiasa kami kontrol demi menjaga persatuan dan persamaan. oke. Nah, tapi bagaimana sih dengan misalnya ya, tanggapan orang di luar sana? Sekarang kita kan namanya manusia ya, kan Iya, kita bisa menilai diri kita tidak bisa menilai diri sendiri diri sendiri, gitu. betul. Nah, karena kalau kita mungkin namanya anak muda, kita merasa bahwa diri kita benar, tapi bagaimana sih tanggapan orang di luar sana? Mungkin ada yang berpikir bahwa ih, masih muda, Ji. Tapi, Iya apa namanya, cara bicaranya yang katanya terlalu tinggi lah, iya, apalah, betul betul takutnya betul. dikira sebagai mendahulu atau lebih kayak lebih tua gitu Iya iya bahasanya. Nah, itu bagaimana sih? Apalagi kan kita cuma remaja yang iya. sebenarnya masih belajar gitu. Nah, kalau dinamika-dinamika gitu, Kak, tentu kita dapatkan ya. Mhm, Iya, tentu kita dapatkan. Ibarat kita pohon lagi subur-suburnya nih mhm, untuk terbang apa, untuk tumbuh tumbuh, tinggi iya betul. tumbuh tinggi, Mhm, ada angin yang mencoba menjatuhkan, betul. merobohkan pohon itu. Ah, jadi, kalau dari saya sih, Kak, sama teman-teman juga, saya tekankan bahwa kalau untuk gitu kita nggak usah ambil hati lah. Oke. Ya, ibarat kita, ketika ada orang berkata begitu, Mhm. ya, apa sih, apa kalau biasa bilang, "Apa toseng itu anak muda, Nah, nggak ada betul. apa-apanya toh," Betul dan betul. segala macam. Nah, saya kira itu adalah hal yang, wajar bagi Mhm, kita. Tentu kita bagi pemuda itu harus ada kritikan. Nah, di awal-awal kami, apa, di sini, mhm, di pemuda itu kita dapatkan dinamika-dinamika begitu. Bahkan juga ada di sosial media, apa, "Tosting itu anak muda, entar mhm, aja apa-apanya," toh, betul. dan segala macam. Nah, tapi saya pikir adalah kalau kita memperhatikan atau melihat atau mendengar atau mengambil hati omongan-omongan gitu, itu bakal kita nggak sukses, ya. Oke. Jadi saya bilang adalah tunjukkan dengan karya-karya, bukan dengan kata-kata. Itu sih menurut saya. Jadi ditunjukkan melalui hasil ya? Iya, hasil, Iya. pembuktian bahwa anak muda bisa tonji. Tapi kalau Ya, misalnya lihat ya, dari awal kita ngobrol-ngobrol ini mmm, dan juga bahas seputar pencapaian, mmm, anak remaja masjid mmm, ya, remaja masjid di Al-Markas ini iya,
bisa dibilang cukup banyak ya, Iya. dan bukan kalau istilahnya bukan kaleng-kaleng gitu. Karena Aduh. mulai dari, apa namanya, berkolaborasi dengan I.O, kemudian juga Heeh. dengan vendor, Oke. bahkan sampai dengan CAF Ya, kemarin. brand. Nah, itu apa sih sebenarnya, ada tidak ya tantangan yang dihadapi gitu? Karena kan ya namanya orang melihat dari luar pasti berpikir ya mulus-mulus aja Iya gitu. iya iya. Apalagi dengan orang-orang besar sebagai pengurus Masjid Al-Markas, Mhm. karena mungkin ya tidak menutup kemungkinan banyak orang yang berpikir ya mereka bisa karena pengurusnya juga besar Iya iya, gitu. gitu. Nah, bagaimana sih menjawab itu semua? Kalau tantangan-tantangan sih, Kak, ada pastinya. Setiap event kegiatan kita selalu ada tantangan. Oh, Tapi kalau dari saya pribadi, Kak, ya, mhm, kalau saya dari pribadi itu, sudah terjun di dalam, dunia-dunia event itu sudah tahu tantangan-tantangan apa yang terjadi. Nah, mungkin saya berbagi sharing kepada teman-teman, waktu pertama kemarin di event Adis Tizara dan Apun Sungkar, saya katakan, untuk, tetap jaga profesionalisme dalam bekerja, ya. Dan, saya bilang, teman-teman ini kan baru ya mhm, untuk mendapatkan kegiatan yang begini. Tapi alhamdulillah itu dapat dijalankan dan, berjalan lancar. Dan tantangan-tantangannya itu biasa teman-teman bilang, "Ih, apa aku bikin apa aku bikin?" Tetap mhm, kami juga, berikan, arahan, Bang, "Oh, ini kok kerja, ini dan segala oke, macam ini." Nah, terus, pasti kayak judgement-nya orang di luar bahwa bisa datang kayak gini karena pengurusnya. oke, betul. Pengurusnya besar. Mhm, Nah, dan itu juga dukungan dari pengurus sih. Kami dapat bekerja, sampai sekarang saat ini berkat dari pengurus yayasan support 100% dari, pengurus yayasan. oke, berarti memang itu tidak lepas ya. Iya, Memang tetap ada support, tetap ada tetap. dukungan, tapi memang ya sebagian besar ini masih di lingkup pemuda. Iya, Dan ini memang pemuda ya? Tidak ada, yang untuk akhwatnya gitu? ada Ada? pemudi. Oh, beda Pemudi, lagi iya. beda lagi, oke, berarti memang Pemuda-pemudi enggak sih ya? Iya, pemuda-pemudi. ini memang berbeda ya? Iya, Tapi dengan kepengurusan yang samakah atau memang berbeda juga? sama sih. Sama ya Sama sebenarnya? sama sama sama. Oke, tapi memang dikatakan pemuda Iya remaja Masjid Al-Markas. iya, Nah, tadi juga sempat disinggung nih untuk kegiatan yang akan dilaksanakan di 2 Juli mendatang. Itu iya. dijelaskan tidak sih itu kegiatan apa sebenarnya? Kalau kegiatan 2 Juli yang mendatang ini, Mhm, eee, kita akan buat kegiatan diskusi dengan, kepemudaan, oke, workshop kepemudaan. Kita akan kerjasama dengan beberapa, forum-forum yang ada di Kota Makassar dan juga organisasi-organisasi kepemudaan termasuk dari BKPRMI, KNPI, Dispora, dan lain sebagainya. oke, Itu kita mau ajak kerjasama untuk kita bikin, apa ya, isu apa sih yang sekarang anak muda, eee, dapati. oke. Ya, sekarang kan lagi tren itu isunya anak muda haus validasi. Mhm, Heeh, mau dibilang dan segala macam. Nah, itu coba kita bahas apa sih lagi isu-isunya, oke, termasuk juga malas berorganisasi dan segala macam. Tentu juga ada, apa ya, nilai-nilai Islamnya yang kita bahas diskusi itu. Nah, diskusi itu kita, diskusi kepemudaan, eee, dan juga kita mau buat semacam, apa ya, diskusi tentang, eee, kekerasan seksual dan oke, pelecehan seksual. Itu sih yang kita mau buat karena oke, kalau orang bilang sih, Kak, apa ya, di masjid itu nggak terjadi mhm, kasus itu, dan mhm, kenapa sih masjid harus bahas itu? oke, Tetapi saya bilang masjid juga harus bahas itu karena, pelaku dan korban biasa juga terjadi dalam lingkungan lingkungan. masjid. Betul, Nah, betul, semua kejahatan itu, Kak, udah kita tahu nggak tahu tempat ya, mau betul, di mana, bahkan di tempat umum aja, di lampu merah aja ada kejahatan, betul. ya. Nah itu sementara saya lihat isu-isu yang sekarang ini ya itu, kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan bullying itu bahkan terjadi dalam lingkungan masjid. Nah itu yang Oke, kita mau bahas, gimana sih untuk memecahkan sebuah problem solving-nya apa, mhm, dan segala macam terkait ini. oke. Nah itu sih, Kak. Oke. Nah, dengan tema dan juga topik yang semenarik itu, bagaimana sih caranya kalau ada masyarakat atau anak muda, remaja Mhm. di luar sana yang ingin ikut bergabung dan melihat langsung Iya, talk show-nya? kalau Talk show ya atau iya, talk show ya? talk show talk Oke. show, Itu kalau lihatnya di mana gitu? Kalaupun ingin bergabung dan
itu apa namanya, diadakannya di mana? Mungkin bisa Kalau dijelaskan? kita adakan nanti insyaallah rencana di Mhm, Aula Al-Markas tanggal 2 oke Juli, insyaallah, nanti kita buat umum undangan oke pamfletnya, oke. kegiatan-kegiatan itu. Jadi siapapun bebas ya? Siapapun boleh. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang dari situ tertarik mau gabung sama kami, Nah, boleh, oke, jadi boleh ya gabung boleh. sebagai pengurus Masjid Al Iya, Markas? Pemuda ya? pemuda, aduh waduh, ngeri Bukan juga ya. tapi Waduh. pemuda ya, pemuda Iya iya iya. remaja Masjid Al Iya, Markas. oke. Oke, nah tapi dengan melihat banyaknya track record kegiatan yang Ah, dilakukan oleh remaja masjid, oke. ini saya mau tanya ini, dan ini mungkin agak lebih personal ya. Iya 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 Karena iya. tuh saya mau tanya, pernah tidak sih, merasa bahwa, ada keterbatasan dalam aktivitas remaja masjid ataukah tidak pernah sama sekali? Keterbatasan, Atau ruang geraknya tuh terbatas gitu? terbatas. Oke, Sejauh ini enggak sih. dipikir-pikir dulu. Iya, ini enggak ya? Pernah tidak sih merasa Gimana, Ustaz? bahwa ruang ruang geraknya sebagai remaja masjid tuh, terbatas gitu? Atau memang selama ini memang selalu mendapat dukungan 100% dari Masjid Al Markas? Yang dibahas tentang Iya, Mhm, markas dengan heeh, pemuda. aha, Kalau dukungannya. keterbatasan, saya lihat pengurus saat ini enggak. Enggak tidak ya? enggak, Tanpa sekat, tanpa batas dengan Oke, terbatas. dan markas sekarang. mhm Karena dalam beberapa momentum kegiatan itu, mhm, memang yang selalu dicari biasa pemuda. Iya, oke, Bahkan dalam forum rapat sekalipun, mhm, kadangkala rapat tidak dimulai itu kalau belum ada ada pemudanya, perwakilan pemuda. Dak. oke, Saya bilang, saya merasa bahwa sekarang ini memang kita diamanahkan betul, iya, diperankan betul di mhm, masjid ini. oke. Jadi memang betul-betul tidak ada sekat dan memang dilibatkan secara penuh ya oleh Masjid Al Markas. iya, Nah, betul. oke, dan masuk pada pertanyaan terakhir Iya, sebelum kita tutup talk mmm, show siang hari ini, saya mau tanya gimana sih, mungkin ada tidak pesan, kemudian juga harapan dan juga kesannya sebagai pemuda remaja Masjid Al Markas ya kepada pemuda-pemuda di luar sana yang sekiranya tuh masih berpikir kalau gabung sebagai remaja masjid itu adalah hal yang iya uh, ketinggalan zaman. iya. Kemudian gabung sebagai remaja masjid itu adalah Ustad-ustad. betul ustadz-ustadz itu Aduh. yang harusnya berdakwah-berdakwah itu Iya iya iya. gimana sih mungkin bisa meluruskan teman-teman di luar sana agar tertarik ya lebih banyak beraktivitas di masjid daripada melakukan hal yang ya tidak mendapatkan hasil apapun di Iya luar iya. sana. Kalau menurut saya sih, Kak, harapan dan pesan saya untuk teman-teman pemuda yang ada di luar sana, Mhm eee, apa ya, teman-teman bisa, join-lah di mhm, masjid, ya. Karena saya kira kalau di masjid itu lebih tenang, lebih oke adem, ya, oke dan segala macam. Dan teman-teman kalau join di, remaja masjid itu, nggak mhm, semua itu ustad kok. oke, Saya ini bukan latar belakang dari pesantren, mhm bukan latar belakang dari, apa, orang hafal atau apa segala macam, enggak. Saya mhm cuman sekolah umum, mhm, ya, dan itu saya tuh nggak suka dipanggil ustaz sebenarnya ya, dan oke segala macam. Jadi teman-teman untuk di luar sana ya, ayo join di masjid ya, saatnya anak muda, waktu namanya anak muda, bangkit oke dari masjid. Kalau istilah saya ya, waktu oke, namanya anak muda, bangkit dari masjid. mhm Heeh, jadi, daripada kalian nongkrong di luar sana, di kafe, di, apa, di kafe-kafe, ngobrol nggak jelas ya, ngobrolnya tinggi, mhm, aksinya nggak ada oke, dan segala macam, ngobrolnya apa, proyek-proyek uang puluhan miliar dan segala macam, aksinya nggak ada. Nah oke itu coba kalian ke masjid, kalian bangun masjid, buatkan kegiatan-kegiatan yang bersifat kepemudaan dan menarik. Nah itu menurut saya itu adalah hal yang baik ya, oke, dibanding di luar sana ya. Saya nggak judge orang yang nongkrong di sana itu mhm, jelek, enggak. heeh, Pasti, ada apa, manfaatnya ada sendiri ya? manfaatnya sedikit lah kalau kita nongkrong di masjid, itu sih, Kak. Oke, nah untuk Kak Farhan sendiri mungkin ada sampaikan sedikit kepada teman-teman di luar sana untuk tergerak hatinya lebih banyak beraktivitas di masjid. Ya baik, kalau untuk saya sendiri, dan ini sebenarnya yang jadi tantangan saya, Mhm, Iya. sampai hari ini belum bisa melaksanakan itu. oke. Eh,
bahwa bagaimana bisa merangkul anak-anak yang kita selalu lihat beraktivitas di Almarkas ini. Oke. Dalam arti menggunakan Almarkas bukan untuk ibadah, Iya. mungkin main bola dan sejenisnya. Bahkan tidak sedikit ada yang berkelahi dan sejenisnya di sini. Aha. Nah, ini yang sebenarnya terus saya mau pikirkan kemudian usahakan dengan teman-teman bagaimana kita bisa merangkul mereka. Karena memang sulit dan Oke. sulit merangkul kalau kita mau pakai background remaja masjid kita. Mhm. Karena mungkin karena pengaruh lingkungan mereka atau masyarakat di mana mereka tinggal itu bisa saja menjadi faktor. Aha. Jauh dari agama, jauh dari masjid, Mhm. ke masjid pun mungkin tidak dalam kaitan ibadah. Mhm. Saya cuma mau berpesan khususnya kepada teman-teman atau remaja masjid yang saat ini sudah sadar. Mhm. Menurut saya sudah sadar itu artinya sudah mau gabung. Oke. Nah, mari kita carikan pola bagaimana Iya. bisa mengajak mereka yang lain. Karena kalau keuntungannya bergabung dengan remaja masjid, dengan remaja-remaja yang lain, tentu kalau di remaja masjid itu sudah pasti berkegiatan anak muda, jalan juga ibadahnya. Betul. Kalau forum-forum anak muda remaja lain kan biasa di luar, Iya. apalagi di kafe-kafe dan sebagainya, kadangkala lupa waktu sholat. Oke. Ada orang yang mungkin sholat tapi karena nongkrong di kafe lupa sholat. Oke. Nah, ini yang senantiasa kami bangun. Saya kadangkala juga kalau teman-teman ini mau ngopi, saya bilang ayo di masjid saja kita ngopi. Mhm. Kita ngopinya di masjid, tidak usah di warkop. Nah, bagaimana kita bisa tarik orang-orang yang ngopi warkop, ngopi ngafe itu, mari kita sekali-sekali ngopi Oke. atau nongkrong di masjid Almar. Oke. Baik. Lagi kan sekarang Almarkas ada kafenya. Oh, Senang sekali ini. Baik, dan ya, itu dia sahabat oke. Markas dimanapun Anda berada. Semoga talk show kita pada siang hari ini yang membahas seputar tolak ukur moral remaja masjid di lingkungan sekitar ini bisa tersalurkan dengan baik. Oke. Bisa jadi inspirasi juga ya Amin. untuk remaja-remaja di luar sana yang sekiranya tuh masih ingin mencari jati diri. Iya. Betul. Betul sekali. Dan, tentunya juga, untuk Anda yang ingin bergabung di Remaja Masjid Al-Markas, tentunya ya dipersilahkan, boleh datang, karena terbuka untuk umum. Belum Iya. lagi nanti di tanggal 2 Juli mendatang ya, akan ada kegiatan talk show menarik, yang mana ini berkaitan juga dengan pemuda. Iya. Betul, dan Betul, betul. ya sampai di sini dulu talk show kita, singkat kita pada siang hari ini. Iya. Saya Risa Azhar pamit undur diri dan juga Ikhlas Rahmat. Farhan, Sebelum pamit undur diri, mohon maaf bila ada salah kata, salah sikap dan salah ucap, Iya. karena ya kita semua hanya manusia Manusia biasa. biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.